Berbohong adalah fenomena universal yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Dari kebohongan kecil yang dianggap putih hingga kebohongan besar yang memiliki dampak signifikan. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan berbagai alasan. Beberapa orang berbohong untuk menghindari masalah, menjaga hubungan, atau melindungi diri mereka sendiri dari konsekuensi negatif. Namun tidak peduli apapun alasannya, berbohong tetap melibatkan manipulasi kebenaran yang seringkali meninggalkan jejak. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda kebohongan menjadi keterampilan penting yang dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan pribadi, lingkungan kerja, hingga proses hukum. Mendeteksi kebohongan bukanlah hal yang mudah karena sebagian orang memiliki kemampuan untuk berbohong dengan sangat meyakinkan. Namun bahkan pembohong yang paling ulung sekalipun tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan tanda-tanda tertentu yang muncul secara tidak sadar. Para peneliti dan psikolog telah mempelajari perilaku manusia selama bertahun-tahun dan menemukan bahwa tubuh seringkali memberikan petunjuk yang mengkhianati kata-kata yang diucapkan. Mulai dari ekspresi wajah, bahasa tubuh hingga intonasi suara, ada banyak sinyal yang dapat menunjukkan bahwa seseorang tidak berkata jujur. Dalam video ini kita akan membahas 10 tanda yang sering digunakan oleh para ahli untuk mendeteksi kebohongan. Tanda-tanda ini didasarkan pada penelitian psikologis dan observasi mendalam terhadap perilaku manusia. Namun perlu ditekankan bahwa tidak semua tanda ini secara pasti menunjukkan kebohongan. Sebaliknya, tanda-tanda ini hanyalah alat untuk membantu kita membaca situasi dengan lebih baik dan memutuskan langkah yang tepat. Mari kita mulai dengan tanda yang pertama, yaitu adalah perubahan pada nada suara. Salah satu tanda paling mencolok yang sering terjadi ketika seseorang berbohong adalah perubahan pada nada suara mereka. Kebohongan memicu stres psikologis yang mempengaruhi sistem syaraf, termasuk pita suara, sehingga menyebabkan perubahan intonasi. Orang yang berbohong seringkali berbicara dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya atau menunjukkan tremor dalam suara mereka. Misalnya, jika seseorang biasanya berbicara dengan nada yang stabil dan tenang, saat berbohong mereka mungkin terdengar gugup, tergesa-gesa, atau bahkan terdengar seperti memaksa untuk meyakinkan orang lain. Fenomena ini terjadi karena otak bekerja ekstra keras untuk menciptakan kebohongan yang tampak konsisten. Saat seseorang berbohong, otak mereka tidak hanya memikirkan apa yang akan dikatakan, tetapi juga berusaha menjaga agar kebohongan itu terdengar meyakinkan. Stres ini secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengontrol nada suara. Selain itu, individu yang berbohong juga cenderung berbicara lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya, tergantung pada tingkat kenyamanan mereka dalam situasi tersebut. Selain perubahan nada, jeda dalam berbicara juga menjadi tanda penting. Pembohong seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons karena mereka harus berpikir lebih keras untuk merancang kebohongan mereka. Misalnya, ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak mereka duga, mereka mungkin mengulang pertanyaan sebelum menjawab atau berbicara dengan nada ragu. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka sedang memproses kebohongan dalam pikiran mereka. Namun perlu diingat bahwa perubahan nada suara tidak selalu berarti seseorang sedang berbohong. Beberapa orang mungkin berbicara dengan nada tinggi atau gugup karena mereka merasa cemas atau tertekan, bahkan jika mereka sebenarnya jujur. Oleh karena itu, penting untuk melihat perubahan nada suara ini dalam konteks perilaku keseluruhan dan situasi yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, jika seseorang tiba-tiba berbicara dengan nada yang berbeda saat menjawab pertanyaan tertentu, itu bisa menjadi sinyal untuk mengamati lebih lanjut. Dengan memperhatikan pola bicara mereka secara keseluruhan, kita bisa membedakan antara tanda kebohongan dan reaksi emosional biasa. Perubahan nada suara ini meskipun bukan tanda yang pasti, tetapi menjadi petunjuk awal yang sangat penting dalam mendeteksi kebohongan. Kemudian, tanda orang sedang berbohong pada Anda yang kedua adalah menghindari kontak mata. Kontak mata sering dianggap sebagai indikator kejujuran, tetapi saat seseorang berbohong, mereka cenderung menghindarinya. Ini terjadi karena berbohong adalah tindakan yang memicu perasaan bersalah atau ketidaknyamanan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, mereka secara naluriah berusaha untuk menghindari pandangan langsung.
karena takut bahwa kebohongan mereka akan terdeteksi. Menghindari kontak mata seringkali disertai dengan gestur lain, seperti melihat ke arah bawah, ke samping, atau berpura-pura sibuk dengan sesuatu di sekitar mereka. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebohongan menciptakan konflik internal yang mempengaruhi perilaku nonverbal seseorang. Otak mencoba mengalihkan perhatian dari kebohongan yang sedang diceritakan, salah satunya dengan menghindari tatapan mata. Bahkan pembohong yang lebih terlatih sekalipun dapat menunjukkan momen-momen singkat di mana mereka kehilangan kontak mata saat berbicara. Hal ini mungkin terlihat seperti perilaku normal, tetapi jika pola ini terjadi berulang kali pada pertanyaan tertentu, hal ini bisa menjadi petunjuk adanya kebohongan. Namun penting untuk tidak serta-merta menganggap seseorang berbohong hanya karena mereka tidak menatap mata kita. Beberapa orang mungkin merasa cemas, gugup, atau memiliki kebiasaan untuk tidak melakukan kontak mata secara langsung, meskipun mereka sebenarnya berkata jujur. Di sisi lain, ada juga orang yang berbohong namun sengaja mempertahankan kontak mata untuk terlihat meyakinkan. Oleh karena itu, menghindari kontak mata harus dilihat bersama tanda-tanda lain yang mendukung. Misalnya, seseorang yang menghindari kontak mata mungkin juga menunjukkan tanda-tanda lain seperti menyentuh wajah, bermain dengan rambut, atau gestur gelisah lainnya. Jika kebiasaan ini terjadi bersamaan, ada kemungkinan besar mereka sedang tidak berkata jujur. Selain itu, pembohong juga cenderung mengalihkan perhatian dengan cara lain, seperti mengubah topik pembicaraan atau menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang tidak relevan untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut. Sebagai contoh, jika Anda bertanya kepada seseorang tentang suatu kejadian dan mereka terlihat canggung serta menghindari kontak mata sambil memberikan jawaban yang tidak jelas, hal ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang berusaha menutupi sesuatu. Memahami tanda-tanda seperti ini membutuhkan latihan dan kepekaan terhadap bahasa tubuh secara keseluruhan. Dengan memperhatikan pola yang konsisten, Anda dapat mengenali kebohongan dengan lebih baik. Kemudian tanda orang sedang berbohong pada Anda yang ketiga adalah bahasa tubuh yang gelisah. Ketika seseorang berbohong, tubuh mereka seringkali berbicara lebih jujur daripada kata-kata mereka. Bahasa tubuh gelisah adalah salah satu tanda paling jelas yang dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Contoh bahasa tubuh gelisah ini meliputi sering menggerakkan tangan, menyentuh wajah, menggerakkan kepala, atau bahkan menggeser posisi duduk. Tindakan ini sering dilakukan tanpa sadar, karena tubuh mencoba mengalihkan ketegangan yang dirasakan akibat kebohongan. Menurut para ahli, bahasa tubuh gelisah ini adalah respons alami terhadap tekanan emosional. Ketika seseorang berbohong, tubuh mereka merespons stres dengan menghasilkan adrenalin. Hormon ini memicu aktivitas fisik yang tidak biasa, seperti menggoyangkan kaki, mengetukkan jari, atau bahkan bermain-main dengan benda di sekitar mereka. Gestur ini sering terjadi lebih sering pada momen-momen ketika seseorang sedang merancang kebohongan atau mencoba menghindari pertanyaan yang sulit. Selain itu, pembohong juga cenderung menggunakan gerakan tangan yang tidak sinkron dengan kata-kata mereka. Misalnya, mereka mungkin menunjuk atau menggambarkan sesuatu dengan gerakan yang tidak relevan dengan apa yang sedang mereka katakan. Hal ini berbeda dengan orang yang jujur, di mana gestur tangan mereka cenderung alami dan sejalan dengan isi pembicaraan. Namun, tidak semua gestur gelisah menunjukkan kebohongan. Beberapa orang mungkin memiliki kebiasaan bergerak aktif, terutama jika mereka merasa gugup secara alami, bahkan ketika mereka tidak berbohong. Untuk memastikan, penting untuk memperhatikan apakah perilaku gelisah ini terjadi hanya pada momen-momen tertentu atau berlangsung secara konsisten selama percakapan. Sebagai contoh, jika seseorang tampak gelisah hanya ketika membahas topik tertentu, tetapi tenang saat membahas hal lain, hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan topik tersebut. Bahasa tubuh yang gelisah adalah salah satu indikator kuat, tetapi harus selalu dilihat dari konteks perilaku keseluruhan. Dengan mengamati lebih dalam, Anda dapat mengungkap kebenaran di balik kata-kata mereka. Kemudian tanda orang sedang berbohong yang keempat adalah menyentuh wajah atau mulut.
Salah satu tanda klasik seseorang yang berbohong adalah kebiasaan menyentuh wajah atau mulut mereka saat berbicara. Gestur ini seringkali dilakukan secara tidak sadar sebagai respons terhadap ketidaknyamanan emosional yang dirasakan saat menyampaikan kebohongan. Ketika seseorang berbohong, mereka mungkin merasa cemas, malu atau bersalah yang menyebabkan otak mereka merangsang tubuh untuk mencoba menutupi atau mengurangi stres tersebut. Misalnya, seseorang mungkin menyentuh hidung, menggaruk pipi, atau bahkan menutup mulut mereka secara refleks. Psikologi menjelaskan bahwa menyentuh wajah atau mulut seringkali merupakan tanda adanya konflik internal. Dalam situasi berbohong, otak sadar mencoba menciptakan narasi yang meyakinkan. Tetapi otak bawah sadar merespons dengan isyarat fisik yang menunjukkan adanya ketegangan. Ini merupakan bentuk kebocoran nonverbal yang sulit dikendalikan oleh pelaku kebohongan. Selain itu, menyentuh mulut bisa jadi simbolik, seolah-olah seseorang secara tidak sadar ingin menghentikan kebohongan yang mereka ucapkan agar tidak keluar lebih jauh. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang sedang berbohong cenderung menyentuh bagian bawah wajah lebih sering daripada ketika mereka berkata jujur. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aliran darah di sekitar wajah akibat stres yang menyebabkan sensasi gatal atau tidak nyaman. Menyentuh wajah dapat memberikan perasaan lega sementara, meskipun hal ini seringkali malah menjadi tanda kebohongan yang mudah dikenali. Namun perlu diingat bahwa tidak semua orang yang menyentuh wajah sedang berbohong. Gestur ini juga bisa menjadi tanda gugup, kebiasaan, atau bahkan respons terhadap faktor lingkungan seperti udara yang kering atau alergi. Oleh karena itu, penting untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa seseorang berbohong hanya berdasarkan satu tanda ini. Sebaiknya observasi dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda lainnya, seperti perubahan nada suara, jeda bicara, atau pola bahasa tubuh lain yang mencurigakan. Sebagai contoh, jika seseorang menyentuh wajah mereka berulang kali saat menjawab pertanyaan tertentu, tetapi tidak melakukannya saat membahas hal lain, ini bisa menjadi indikator bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan topik tersebut. Perhatikan konteks pembicaraan dan pola perilaku mereka secara keseluruhan. Kebiasaan menyentuh wajah atau mulut adalah salah satu dari banyak tanda yang dapat membantu Anda mendeteksi kebohongan dengan lebih baik. Kemudian tanda orang yang sedang berbohong kepada Anda, yang kelima adalah penjelasan yang berbelit-belit. Pembohong seringkali merasa perlu memberikan penjelasan yang panjang lebar untuk membuat kebohongan mereka terlihat lebih meyakinkan. Penjelasan ini biasanya penuh dengan detail yang tidak relevan atau terlalu rumit, sehingga sulit untuk diikuti. Ini adalah strategi yang sering digunakan untuk mengalihkan perhatian pendengar dari inti pertanyaan. Orang yang berbohong mungkin berpikir bahwa semakin panjang dan kompleks jawaban mereka, semakin kecil kemungkinan orang lain akan meragukannya. Namun penjelasan yang berbelit-belit justru bisa menjadi bumerang. Alih-alih terlihat meyakinkan, detail yang terlalu banyak seringkali menciptakan inkonsistensi dalam cerita mereka. Pembohong cenderung kesulitan mengingat kebohongan yang mereka buat, sehingga mereka mungkin mengubah atau menambahkan elemen cerita secara tidak konsisten saat ditanya ulang. Ini adalah salah satu tanda yang sering diperhatikan oleh penyelidik profesional dalam mendeteksi kebohongan. Sebagai contoh, jika seseorang ditanya tentang keberadaan mereka pada suatu waktu dan mereka memberikan jawaban yang sangat rinci, seperti menjelaskan setiap langkah yang mereka ambil, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka mencoba menyembunyikan sesuatu. Orang yang jujur biasanya memberikan jawaban yang langsung dan relevan tanpa perlu memperumit cerita mereka. Sebaliknya, orang yang berbohong sering kali terjebak dalam detail karena mereka berusaha keras untuk terlihat meyakinkan. Selain itu, pembohong juga cenderung mengulang informasi yang sama berulang kali dengan cara yang sedikit berbeda. Ini terjadi karena mereka merasa bahwa pengulangan dapat membantu memperkuat kebohongan mereka. Namun pengulangan yang berlebihan justru bisa menjadi tanda ketidakjujuran, terutama jika tidak ada alasan logis untuk mengulang informasi tersebut. Hal ini juga sering kali disertai dengan gestur gelisah atau tanda-tanda nonverbal lain yang mencurigakan. Sebagai langkah awal, perhatikan pola bicara seseorang ketika mereka memberikan penjelasan.
Jika jawaban mereka tampak terlalu panjang, rumit, atau penuh dengan detail yang tidak relevan, ini bisa menjadi petunjuk bahwa mereka sedang mencoba menutupi sesuatu. Penjelasan yang berbelit-belit adalah tanda penting yang seringkali muncul bersamaan dengan tanda-tanda lain seperti perubahan nada suara atau bahasa tubuh yang gelisah. Dengan mengamati lebih dalam, Anda dapat mendeteksi kebohongan dengan lebih akurat. Kemudian, tanda orang sedang berbohong pada Anda yang keenam adalah jeda yang tidak wajar. Jeda yang tidak wajar saat berbicara adalah salah satu tanda kuat bahwa seseorang mungkin sedang berbohong. Ketika seseorang menjawab pertanyaan secara jujur, respons mereka biasanya cepat dan mengalir alami. Namun, jika mereka perlu waktu lebih lama untuk merespons atau tampak berpikir keras sebelum menjawab, ini bisa menjadi petunjuk adanya kebohongan. Jeda ini terjadi karena mereka membutuhkan waktu untuk merancang jawaban yang meyakinkan atau untuk memastikan cerita mereka tetap konsisten. Menurut para ahli komunikasi, otak manusia bekerja lebih keras saat menciptakan kebohongan daripada saat mengatakan kebenaran. Pembohong harus memproses informasi, menyusun narasi, dan memastikan kebohongan mereka tidak bertentangan dengan fakta yang sudah diketahui oleh pendengar. Proses ini memakan waktu, sehingga seringkali terlihat sebagai jeda yang tidak biasa sebelum atau di antara jawaban mereka. Jeda ini bisa berlangsung hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk menimbulkan kesan tidak alami. Selain itu, jeda yang tidak wajar seringkali diiringi dengan perilaku lain, seperti menghela napas, mengulang pertanyaan yang diajukan, atau menggunakan kata-kata pengisi seperti atau ya tahu. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha mencari waktu untuk memikirkan jawaban mereka. Sebaliknya, orang yang jujur biasanya memberikan respons yang lebih spontan dan bebas dari pola-pola ini. Namun, jeda berbicara tidak selalu berarti seseorang sedang berbohong. Beberapa orang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk berpikir, terutama jika mereka merasa gugup atau tidak yakin dengan jawaban mereka. Untuk memastikan, perhatikan apakah jeda tersebut terjadi hanya pada topik tertentu atau apakah mereka tampak nyaman berbicara tentang hal lain. Jika jeda hanya muncul ketika membahas pertanyaan sensitif, ini bisa menjadi petunjuk adanya kebohongan. Sebagai contoh, jika Anda bertanya kepada seseorang tentang suatu kejadian dan mereka terlihat ragu atau mengambil waktu lama untuk menjawab, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mencoba menyusun kebohongan. Observasi yang teliti terhadap pola jeda berbicara ini, bersama dengan tanda-tanda lain seperti perubahan nada suara atau bahasa tubuh yang gelisah, dapat membantu Anda mengungkap kebenaran di balik ucapan mereka. Kemudian, tanda orang sedang berbohong yang ketujuh adalah reaksi berlebihan terhadap pertanyaan sederhana. Ketika seseorang berbohong, mereka seringkali bereaksi secara berlebihan terhadap pertanyaan yang sederhana. Mereka mungkin memberikan respons yang sangat rinci atau terlalu emosional terhadap pertanyaan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini terjadi karena mereka merasa perlu untuk membuktikan kebohongan mereka atau untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka jujur. Biasanya, reaksi berlebihan ini adalah cara untuk mengalihkan perhatian dari ketidaknyamanan yang mereka rasakan dan memperkuat kesan bahwa mereka tidak berbohong. Tanggapan berlebihan ini bisa berupa memberikan lebih banyak detail daripada yang diperlukan, atau bahkan mengungkapkan perasaan yang tidak relevan dengan pertanyaan. Sebagai contoh, jika seseorang bertanya tentang jadwal mereka dan mereka menjawab dengan cerita panjang yang tidak ada hubungannya, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka berusaha menyembunyikan sesuatu. Mereka mungkin merasa perlu memberikan banyak informasi tambahan untuk menutupi kebohongan mereka atau menciptakan kesan bahwa mereka tidak sedang menyembunyikan apapun. Selain itu, seseorang yang berbohong mungkin juga bereaksi secara emosional, seperti menjadi sangat defensif atau marah terhadap pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu mengancam. Reaksi berlebihan ini adalah salah satu cara mereka untuk mengalihkan perhatian dan melindungi kebohongan mereka. Semakin besar usaha yang mereka keluarkan untuk mempertahankan kebohongan tersebut,
semakin mudah untuk mengenali bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam respons mereka. Reaksi berlebihan juga dapat mencakup berusaha memberikan terlalu banyak bukti atau mencoba meyakinkan pendengar dengan cara yang terlalu meyakinkan. Orang yang berkata jujur biasanya tidak merasa perlu memberikan penjelasan yang berlebihan, karena mereka tahu kebenaran akan berbicara untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, pembohong sering merasa perlu untuk berlebihan dan memberi penjelasan lebih dari yang diperlukan agar tampak meyakinkan. Misalnya, jika seseorang ditanya tentang sesuatu yang sederhana seperti apa yang kamu lakukan kemarin, dan mereka memberi jawaban yang sangat panjang dan penuh detail yang tidak relevan, ini bisa menunjukkan bahwa mereka mencoba menutupi kebohongan. Untuk mengonfirmasi bahwa ini adalah tanda kebohongan, perhatikan apakah mereka memberikan respons yang tidak proporsional terhadap pertanyaan yang sederhana. Jika hal ini terjadi berulang kali, itu bisa menjadi indikator kuat bahwa mereka sedang berbohong. Kemudian, tanda yang terakhir atau yang ke-8 adalah ketidaksesuaian antara verbal dan nonverbal. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang sedang berbohong adalah ketidaksesuaian antara apa yang mereka katakan dan bagaimana tubuh mereka merespons. Ketika seseorang berbicara, mereka memberikan sinyal verbal dan nonverbal secara bersamaan. Jika kedua sinyal ini bertentangan, itu bisa menunjukkan ketidakjujuran. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengatakan, "Saya baik-baik saja," tetapi ekspresi wajah mereka menunjukkan kecemasan atau ketegangan. Ketidaksesuaian ini terjadi karena otak mereka mengalami kesulitan untuk menyinkronkan pernyataan verbal mereka dengan emosi yang sebenarnya. Pembohong seringkali berbicara dengan keyakinan yang kuat, tetapi bahasa tubuh mereka justru menunjukkan kebalikannya. Mereka mungkin terlihat cemas, gelisah, atau bahkan menunjukkan gestur yang menunjukkan ketidaknyamanan, seperti menggigit kuku atau menghindari kontak mata. Pada saat yang sama, mereka berusaha untuk meyakinkan lawan bicara dengan kata-kata yang tampaknya meyakinkan. Ketidakcocokan ini menciptakan ketegangan yang seringkali bisa dirasakan oleh orang lain. Selain itu, gestur tubuh juga bisa mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Seseorang yang sedang berbohong mungkin menganggukkan kepala untuk menyetujui pernyataan yang mereka buat, tetapi wajah mereka menunjukkan kebingungan atau ketegangan. Ini adalah contoh klasik dari ketidaksesuaian antara pesan verbal dan nonverbal. Penelitian menunjukkan bahwa lebih sering kita mempercayai isyarat nonverbal daripada ucapan lisan, karena tubuh lebih sulit dikendalikan daripada kata-kata. Namun penting untuk memahami bahwa ketidaksesuaian ini bukanlah indikasi pasti seseorang berbohong. Beberapa orang mungkin secara alami memiliki ekspresi wajah yang tidak selaras dengan kata-kata mereka karena kepribadian atau kebiasaan mereka. Oleh karena itu, untuk menilai dengan lebih akurat, Anda perlu mengamati tanda lain, seperti perubahan dalam perilaku atau bahasa tubuh yang lebih konsisten dengan kebohongan. Misalnya, jika seseorang mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang terjadi," tetapi tangan mereka bergerak dengan cara yang menandakan mereka sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. Ini bisa menjadi tanda ketidakjujuran. Perhatikan setiap ketidaksesuaian antara perkataan dan bahasa tubuh mereka, karena ini bisa membantu Anda mengungkap kebohongan yang sedang disembunyikan. Tanda-tanda kebohongan yang telah kita bahas menunjukkan bahwa manusia memiliki cara-cara tertentu yang bisa membantu kita mengenali ketidakjujuran. Meskipun tentu saja tidak ada indikator yang pasti 100% akurat. Setiap orang memiliki cara yang unik dalam merespons pertanyaan atau situasi yang membuat mereka merasa cemas atau terancam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tidak semua tanda ini berlaku dalam setiap kasus. Meskipun demikian, dengan memperhatikan perilaku dan bahasa tubuh seseorang secara keseluruhan, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kemungkinan kebohongan. Penting juga untuk diingat bahwa kebohongan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu kebohongan kecil yang tidak merugikan maupun kebohongan besar yang dapat mempengaruhi banyak orang. Memahami tanda-tanda kebohongan ini akan membantu kita untuk lebih waspada dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dalam kehidupan pribadi, sosial maupun profesional.
Namun kita juga harus tetap berhati-hati untuk tidak terlalu cepat membuat kesimpulan hanya berdasarkan beberapa tanda tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Terakhir, untuk menjadi lebih baik dalam mengenali kebohongan, kita perlu mengasah keterampilan observasi dan empati kita. Setiap orang memiliki motivasi dan alasan yang berbeda-beda untuk berbohong. Dan dengan memahami motivasi tersebut, kita bisa lebih bijaksana dalam merespons. Dengan demikian, kita tidak hanya mampu mendeteksi kebohongan, tetapi juga menghadapinya dengan cara yang lebih cerdas dan konstruktif. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Dan saya harap kamu bisa membagikan video ini ke teman-teman kamu atau keluarga kamu yang membutuhkan. Karena saya tahu setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, kita perlu untuk memahami apakah lawan bicara kita sedang berkata jujur kepada kita atau sedang mempermainkan kita dengan berbohong. Jadi dengan kata lain, kita benar-benar membutuhkan semua informasi yang penting yang kita butuhkan dalam proses interaksi setiap hari, agar kita tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain, dan agar kita tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang kita miliki. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kamu bisa tetap mendapatkan video terbaru setiap harinya. Sekian, wassalam.